Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabar. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita sekali lagi bisa membuat kita bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, bukan sekedar cobaan syahwat tapi juga cobaan terkait masalah syubhat, dan ini biasanya sangat berat dibandingkan cobaan-cobaan lainnya. Apalagi kalau sudah menyatu syubhat dan syahwat, itu lebih susah untuk menghilangkan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hilangnya gunung atau kita menghancurkan gunung dari tempatnya itu lebih mudah, lebih ringan daripada menghilangkan fitnah syubhat dan syahwat yang telah menyatu dalam diri seseorang. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW berbagai macam doa agar kita tidak tertimpa fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Doa misalkan yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah bentuk percontohan kepada umatnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal umur sarrif umurana atau sarrif qulubana ila taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami atau tetapkan hati kami agar senantiasa istiqomah di atas agamamu. Ya Allah yang senantiasa mengurus semua permasalahan, yang mengendalikan semua masalah, kendalikanlah jiwa kami, kendalikanlah hati kami agar senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering diucapkan oleh Nabi, dan doa yang paling sakral agar kita tetap istiqomah di atas iman, tetap istiqomah di atas kebenaran, jauh dari berbagai macam penyimpangan adalah doa yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Dalam keadaan sakral kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ini merupakan ajalul matalib. Itu merupakan doa yang paling utama di antara sekian doa, doa ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena doa ini kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Begitu pentingnya doa ini, kalau kita nggak membacanya sehari saja, berarti kita bisa berdosa, bahkan terancam untuk masuk ke golongan orang-orang munafik. Berarti nggak sholat, kan begitu masalahnya. Nah, dan doa ini dibaca dalam keadaan yang sangat sakral. Kita menutup aurat, kita menghadap kiblat, kita bersuci, kita mengucapkan dengan penuh kekhusyukan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Apalagi kita lihat semakin hari begitu banyak syubhat yang mengelilingi kita. Udah begitu, syahwat juga luar biasa jemaah sekalian. Maka saudara sekalian, menuntut ilmu sebagaimana yang kita adakan pada malam ini adalah salah satu solusi, salah satu benteng terbaik, benteng gaib, benteng langit untuk menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dari fitnah syubhat maupun syahwat. Dengan ilmu yang lurus, dengan ilmu yang benar dan keikhlasan hati, insya Allah kita bisa membentengi diri kita dari fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, malam ini kita akan mengkaji satu materi. Sekali lagi ini kajian ilmiah.
Kita tidak meniatkan untuk mendiskreditkan atau kita ingin menyalahkan orang-orang. Tapi sekali lagi ini kajian sesuai dengan keyakinan kita umat Islam, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ya bagiku agamaku. Ini agar apa? Agar kita jangan sampai toleransinya kebablasan, di mana kita menggadaikan akidah. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah materi kita pada malam ini. Baik, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita perdengarkan dalam diri kita, perdengarkan pada anak-anak kita, bahkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini surat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum kita memejamkan mata saat kita tidur di malam hari. Dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati, apa kata beliau? Kalau kamu mau pergi ke tempat tidurmu, kamu sudah duduk di atas ranjangmu, sebelum kamu berbaring, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita bareng-bareng membacanya ya. Biar agak ramai dan rasa ngantuk karena cuaca habis hujan begini, itu betul-betul sangat menggoda mata untuk merem ya. Baik, kita bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, mati ya. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Wala antum abidun, dan kamu juga tidak perlu beribadah, kamu tidak beribadah apa yang saya ibadahi. Wala ana abidum, dan sekali lagi aku tidak akan menjadi penyembah ma'abattum, apa yang kalian sembah. Wala antum, demikian juga kalian abidun, tidak perlu, tidak usah ikut campur kalau bahasa kita sekarang ya, apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini asbabun nuzul daripada surat ini disebut dengan surat Makkiyah, surat yang turun pada fase Makkah. Surat yang turun pada fase Makkah disebut dengan surat Makkiyah. Surat ini termasuk surat-surat yang awal turun pada Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika dakwah Nabi Muhammad SAW sudah mulai menyebar di pelosok kota Makkah pada saat itu, orang-orang sudah mulai tertarik dengan konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimin, saat itu orang-orang musyrik begini. Orang-orang musyrik bilang begini kepada Rasulullah SAW, Muhammad, bagaimana kalau seandainya begini, kita barteran, kamu beribadah kepada Tuhan kami, maksudnya kepada patung, selama setahun, dan kami akan beribadah kepada Tuhanmu juga selama setahun. Nanti kalau kami merasa nyaman dengan agamamu, maka kami akan melanjutkan sebagai seorang muslim. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bentuk ibadah yang ditawarkan oleh orang-orang musyrik kayak apa?
Itu bukan berarti Nabi Muhammad sujud, ruku, bakar kemenyam ya di hadapan para patung. Enggak begitu. Cuma mereka minta sama Nabi Muhammad. Bentuk ibadahnya apa sih? Nabi Muhammad kalau tawaf itu Tuhan-Tuhan mereka, Hubal dan beberapa patung yang mereka taruh di Makkah itu dipegang-pegang lah ya. Dipegang-pegang. Soalnya begini, saya berikan gambaran. Ini taruhlah Hubal. Ini laptop saya ini adalah Ka'bah. Nabi Muhammad kalau beliau itu tawafnya begini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi beliau tidak tawaf mengelilingi apa? Hubal. Mereka ini tersinggung. Ini gimana sih Muhammad? Hubal kami yang ada di dekat Ka'bah nggak pernah disentuh. Yang disentuh malah Hajar Aswad, yang disentuh malah Multazam. Kata mereka, Muhammad gini aja lah. Kamu mbok sekali-kali lewat lah di hadapan Tuhan kami ini. Mbok selama-lama, setahun aja. Cuma pegangan tok. Pegangan sama Hubal. Yaudah kamu tawaf. Nah nanti kami juga akan beribadah kepada Tuhanmu. Kami akan berdoa kepada Tuhanmu. Nanti kalau kami merasa nyaman, kami lanjutkan sebagai seorang muslim. Awalnya Nabi Muhammad SAW kepikiran, oropopo, toh cuma lewat dan pegang. Wes menoto. Udah itu aja. Enggak kemudian cium-cium sebagaimana kita mencium Hajar Aswad, enggak kemudian ruku, enggak kemudian sujud kepada Hubal dan beberapa patung yang ditaruh di dekat Ka'bah ini. Enggak itu. Cuma datang, kemudian Nabi Muhammad SAW tawaf, kemudian memegang. Itu saja. Apa kata Nabi Muhammad? Terbesit dalam pikiran Nabi Muhammad untuk melakukan, agak condong sedikit. Kita apa-apa, toh cuma pegang toh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan qul ya ayyuhal kafirun. Muhammad, sampaikan dengan tegas. Dalam masalah akidah tidak ada namanya toleransi. Dalam masalah akidah perlu ada ketegasan. Beda halnya dengan muamalah. Apa muamalah? Kalau mereka nikah, kita diundang, hadiri nggak masalah. Toh itu muamalah. Kalau dia itu sakit, nggak punya mobil kita kebetulan ada, mau ngantar istrinya ke rumah sakit, pinjamin. Anda wajib membantunya. Itu sifatnya muamalah. Kalau dalam masalah akidah, qul ya ayyuhal kafirun. Sampaikan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sekali-kali aku tidak akan beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan beribadah kepada Tuhan yang aku ibadahi. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita berbicara qul ya ayyuhal kafirun. Jadi, jangankan mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan, nyentuh aja nggak boleh loh ya. Nyentuh ini cuma nyentuh doang ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai turun ayat 5, ada 6 ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk melarang kita mengikuti tradisi orang-orang kafir. Sampai 6 ayat turun dari langit ke-7, dari Lauhul Mahfud. Turun jemaah sekalian. Ini turunnya bukan dari istana negara. Ini turunnya bukan dari Vatikan. Ini turunnya bukan dari Makkah Mukarramah. Turun dari mana? Dari langit ke-7, mengingatkan Nabi Muhammad, walaupun sekedar menyentuh, nggak boleh bagi kamu wahai Muhammad. Kenapa? Itu cara beribadah mereka. Dengan mereka menyentuh patungnya, berarti mereka ta'zim, mengagungkan patungnya. Kalau kamu ikut-ikutan, itu nggak benar. Itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bisa dipahami sampai sini teman-teman sekalian? Ya, bisa dipahami ya. Ketegasan dalam akidah. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung to the point dulu. Ini poin inti. Nanti poin-poin berikutnya nanti. Soalnya biasanya 20 menit pertama itu fokusnya masih ada. Setelah 20 menit pengajian malam itu sudah tidak fokus. Fokusnya kok enggak endang-endang rampung Ustaz. Itu fokusnya ya. Paham ya? Maka langsung inti dulu. Ya. Baru 5 menit saja sudah
Mata udah berat. Memang habis hujan begini itu, habis hujan makan kenyang. Seharian kerja. Enaknya apa? Turu ya. Baik, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu sampaikan, why? Kenapa kita tidak boleh merayakan perayaan orang-orang kafir? Orang kafir itu siapa? Orang kafir itu berarti di luar Islam. Baik itu Yahudi, itu Nasrani, Hindu, Buddha, dalam bahasa syariat namanya kafir. Atau bahasa pergaulan namanya non-muslim. Sekali lagi ya, bahasa pergaulan kita bilang non-muslim, tapi bahasa akidah dan bahasa syariat apa? Kafir. Tapi kalau ketemu sama orang non-muslim, enggak kemudian kita bilang, kafir, gimana kabarnya kafir? Ya. Sekali lagi, bedakan antara bahasa akidah, bahasa syariat dengan bahasa pergaulan. Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang Yahudi di Madinah, mengatakan, kafir. Mbok kesini, ngobrol sendiri sebentar kafir yuk. Kita minum teh kafir, bareng-bareng kafir ya. Nggak ada. Tapi beliau menyebut dengan nama mereka atau panggilan ya ahlal kitab. Sekali lagi, bedakan antara bahasa pergaulan dengan bahasa akidah. Nah, kalau dulu ada seorang menteri yang ingin mengganti kata kafir dengan non-muslim, itu sebenarnya salah kaprah. Dia menyangka bahwa kalau muslim melihat orang-orang non-muslim, kita panggil dengan kalimat kafir. Dia nggak bisa membedakan antara bahasa akidah, bahasa syariat dengan bahasa pergaulan. Sekali lagi perlu kita bedakan antara bahasa dakwah dengan bahasa akidah. Baik, kenapa? Apapun bentuk perayaan, termasuk perayaan kelahiran anak Tuhan, anak Allah. Nah, ma'asyiral muslimin, apa yang menyebabkan kita tidak diperbolehkan dalam Islam? Yang pertama, karena masalah ini bertentangan dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Sekali lagi, bertentangan dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Sebagai pondasi awal menjadi orang mukmin itu adalah kita mengikrarkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah apa teman-teman sekalian? Ini adalah ikrar kita untuk menjadi seorang muslim. Pintu masuk pertama mengikrarkan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, kemudian Allah sebagai ilah mendefinisikan dirinya. Kita baru sempurna syahadatnya kalau kita meyakini, mengikrarkan dan memahami sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Satu, Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Katakanlah Allah itu esa, bukan trinitas. Sekali lagi saya sampaikan ini kepada umat Islam. Kita tidak sedang menyampaikan kepada di luar umat Islam. Tolong jangan salah pahami. Ini jangan dibilang provokasi, tapi ini kita berbicara semuanya muslim kan? Ada yang pura-pura muslim sini? Kalau ada yang pura-pura muslim, salah dia di sini ya. Salah sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, kan gak masalah karena saya berbicara di hadapan muslim. Kita berbicara akidah. Sebagaimana ada orang-orang yang mengatakan kita adalah domba-domba tersesat. Kalau mereka ngomong itu di gereja, kita gak tersinggung karena memang mereka ngomong di mana? Ya di gereja. Nah, kita di mana? Di tempat pengajian umat Islam. Sekali lagi, Allahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Allah bukan trinitas. Allah bukan duinitas, tapi Allah cuma satu. Tunggal, as-samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ini Allah mendefinisikan dirinya. Teman-teman, saya menyampaikan begini. Konsep yang paling penting dalam kehidupan kita adalah konsep ketuhanan. Dan konsep ketuhanan yang paling logis adalah konsep ketuhanan Islam. Mohon maaf, bagi kita Allah itu jelas siapa namanya. Sementara agama-agama lain Tuhannya itu hasil imajinasi yang ada di kepala mereka. Makanya Anda akan lihat gambar Tuhannya yang ada di Eropa dengan yang di Afrika maupun yang ada di Cina itu pasti beda. Misalkan di Eropa digambarkan Tuhan kulitnya putih, rambutnya pirang keemas-emasan, dadanya berbidang, kemudian perutnya six pack. Iya, di sini jarang six pack, one pack rata-rata sini.
Nah, kemudian hidungnya mancung. Nanti kalau Tuhan itu adanya di Afrika, nanti beda lagi jemaah sekalian. Yaitu apa? Rambutnya keribo, kulitnya hitam, hidungnya besar, kemudian bibirnya tebal, kemudian perutnya one packs. Kemudian pakaiannya beda. Kalau di Eropa pakaian putih, kalau di Afrika pakaiannya kuning misalkan. Nanti di Cina juga demikian. Kenapa? Karena konsep ketuhanan antara satu dengan yang lain itu beda karena imajinasi dan pengalaman. Demikian juga ada yang meyakini bahwa Tuhan itu hidungnya panjang seperti gajah. Nanti ada yang mengatakan, enggak, Tuhan itu telinganya sampai ke bawah. Oh enggak, Tuhan itu ada tanduknya. Jadi jemaah sekalian, agama di luar Islam, konsep ketuhanannya itu bermasalah. Kenapa? Karena rata-rata hasil imajinasi dari yang ada dalam pikiran mereka berdasarkan pengalaman. Sementara imajinasi orang beda-beda. Orang yang tampan gagah di mata orang Jawa belum tentu tampan dan gagah di mata orang Cina. Mungkin di mata Jawa orang tampan gagah itu kulitnya sawo matang, badannya keker, ya kemudian kayak Gatot kaca lah misalkan ya. Kemudian bagi Cina mungkin nggak begitu. Nah makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Allah mendefinisikan dirinya dengan jelas supaya kita sebagai umat Islam tidak perlu berimajinasi dan berhalusinasi tentang Tuhan. Gak perlu kita. Kenapa? Allah telah menjelaskan siapa Allah Al-Had, siapa Allah As-Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Teman-teman, kita ini kalau ada orang semakin banyak menggantungkan harapan, menggantungkan hidupnya kepada kita, saya tanya, sampean merasa terbebani atau merasa senang? Kalau yang muda-muda nggak begitu paham, yang sudah nikah misalkan, bapak misalkan punya istri 4, anak 50, dengan istri 1, anak 4. Mana yang paling ringan bagi Anda? Logis loh Pak. Istri 1, anak 4. Itu kalau seandainya adik sampean niku, adik perempuan sampean punya anak 4, juga karena suami udah meninggal, sandarannya sama sampean, jadi butuh apa-apa sandar sama sampean, kira-kira tambah beban nggak? Kemudian tetangga Anda juga sakit, minta apa-apa sama sampean, beban nggak? Ya. Kemudian sampean punya bude sampean itu juga sakit-sakitan karena suami udah meninggal, minta bantuan sama sampean, tambah beban nggak? Tambah beban. Lama-lama stres, lama-lama depresi, akhirnya bunuh diri, kan begitu? Kalau orang manusia itu beda sama Allah. Allah menyebutkan dirinya As-Somad, tempat bergantung semua sesuatu dan semua makhluknya. Masya Allah. Makanya kalau Anda berdoa, kalau Anda menggantungkan harapan, gantungkan kepada Allah, jangan gantungkan kepada manusia. Kepada manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha hidup dan Allah Maha berdiri sendiri. Allah nggak membutuhkan, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Beda sama kita. Kita pasti butuh makhluk. Minimal butuh pasangan hidup, butuh anak, butuh teman, butuh orang jual ikan, butuh, kita banyak sekali kebutuhan kita kepada manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala As-Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, Allah tidak dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak punya orang tua. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengalami proses bayi, dewasa, kemudian menua, kemudian meninggal. Enggak. Allah itu As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak dilahirkan untuknya. Artinya apa? Allah tidak punya anak. Allah tidak punya anak. Ini konsep ketuhanan kita jemaah sekalian. Jadi kalau Anda ikut merayakan hari kelahiran anak Tuhan, Anda telah salah dalam konsep ketuhanan. Yang kedua, Allah mengatakan wa qalu takhadallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wa ma fil ard, justru yang ada di langit wal ard dan yang ada di bumi kepunyaan Allah. Allah tidak butuh siapa-siapa. Allah tidak butuh anak.
Kullun lahu qanitun, dan semua yang ada di langit dan ada di bumi ini akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu Tritunggal. Allah itu Trinitas. Ini sekali lagi saya terjemahan Al-Qur'an ya. Jangan kemudian Anda mempermasalahkan saya. Saya menerjemahkan Al-Qur'an. Dan Al-Quran kita yakini satu-satunya kitab suci yang paling lengkap, sempurna, otentik. Telah kafir, laqad kafarul alladzina, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsun tsalatsa, bahwa Allah itu Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidu. Padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yakulun, kalau mereka tidak menghentikan apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, niscaya kami timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Baik, ini poin pertama. Why? Kenapa kita tidak ikut-ikutan? Padahal ada kiai, ada profesor, pakar tafsir yang biasanya keluar dulu di RCTI, dia mencarikan dalil tentang bolehnya merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Ini dalilnya digawe-gawe. Loh, Allah sendiri mengatakan ini kok. Baik jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak ikut merayakan? Karena ini bertentangan dengan maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah? Tujuan diturunkannya syariat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, Islam ini punya tujuan. Kenapa diturunkan sholat, puasa, zakat, haji? Kenapa hajinya harus di Makkah? Kenapa kita harus mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa kita harus meyakini akan adanya Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi? Kenapa Al-Qur'an diturunkan? Semuanya ada tujuan. Dan oleh para ulama disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya syariat Islam. Nah, tujuan umum itu setidaknya ada beberapa. Nah, di antara tujuan tersebut jamaah sekalian ada namanya hifdzuddin, menjaga agama. Namanya hifdzuddin, menjaga agama. Tujuan pokok. Tujuan yang kedua nomor 2 namanya hifdzun nafs, menjaga nyawa. Maka kenapa diharamkan membunuh? Kenapa harus ada kisos? Kenapa kita dilarang mengancungkan senjata kepada teman? Karena Islam menghalang-halangi agar tidak mudah menumpahkan darah. Kemudian tidak mudah menumpahkan darah ya. Walaupun sekarang kita lihat ada 6 laskar FPI sampai sekarang nggak jelas siapa pembunuhnya. Kemudian otaknya dibalik itu maksudnya ya. Yang ketiga tadi adalah menjaga agama yang pertama. Yang kedua adalah menjaga nyawa. Ya, menjaga agama nanti saya akan jelaskan. Menjaga yang ketiga namanya hifdzul akal, menjaga akal. Maka kenapa dalam Islam diharamkan mabuk? Karena itu merusak akal. Jangan dilegalkan karena itu akan merusak akal. Kemudian kenapa dalam Islam diharamkan menonton film-film porno? Karena itu merusak akal. Karena itu membuat tumpul akal. Kemudian yang keberapa? 4. Namanya hifdun nasab, yaitu menjaga nasab. Makanya kita disuruh menikah supaya nasab kita berkelanjutan. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang tersubur, karena aku di hari kiamat bangga kalau punya umat yang banyak. Jadi bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar KB itu. Karena Rasulullah SAW bangga kalau umatnya banyak jamaah sekalian. Nah, maka dulu anak-anaknya para sahabat banyak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau punya anak 120. Wah, ngeri, mantep ya. Marem betul ya. Istrinya berapa Ustaz? Yang saya nggak tahu istrinya berapa. Yang jelas anaknya berapa? 120. Itu kalau jadi kampung, sak kampung jamaah sekalian, anaknya semua. Masya Allah. Saya punya kawan, istrinya 2, tapi anaknya 21. Mantap. Ya.
Udah meninggal kawan saya ini ya. Meninggal muda sebenarnya. Usianya belum sampai 60 tahun, 5 sekian ya. Baik jemaah sekalian. Itu apa yang tadi yang keempat? Untuk menjaga nasab. Kenapa diharamkan zina? Karena zina itu merusak nasab. Oh enggak Ustaz, sekarang ada namanya DNA bisa dilacak. Ternyata sekarang DNA itu bisa dikacaukan. Iya. DNA itu bisa dikacaukan sekarang. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, dalam Islam jemaah sekalian, diturunkannya syariat Islam dalam rangka hifdzul mal, untuk menjaga harta. Kenapa kita disuruh bekerja keras supaya punya harta? Orang kalau punya harta, dia kemudian bisa membiayai keluarganya. Dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu disuruh bekerja keras. Kenapa diharamkan riba? Karena riba menghancurkan harta orang lain. Kenapa diharamkan dolim? Kenapa diharamkan goror? Kenapa diharamkan pencurian? Karena itu akan merusak harta orang lain. Maka sekali lagi jemaah sekalian, Islam diturunkan dalam rangka menjaga apa? Menjaga harta. Itu poin yang kelima. Kenapa kita ini diadakan namanya hukum rajam bagi hukum potong tangan bagi yang mencuri kesekian? Karena harta itu susah nyarinya, kok dicuri ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Yang keenam kata para ulama namanya hifdzul irid, untuk menjaga kehormatan. Sehingga kita ini disuruh nutup aurat supaya kehormatan kita terjaga. Kemudian kita diharamkan meminta-minta untuk memperbanyak harta. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh demi Allah, kalian itu kerja bawa kapak masuk hutan, jual kayu bakar, itu lebih baik daripada kalian meminta-minta. Untuk menjaga apa? Menjaga harga diri. Bahkan Islam memperbolehkan bertempur gara-gara membela harga diri. Bahkan terbunuh karena membela harga diri, itu mati syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi kalau ada orang merampok di rumah kita, kita lawan, terluka, itu jihad fisabilillah. Sampai terbunuh, itu adalah apa? Ya, mati syahid. Jadi Islam itu mengajarkan sikap kesatria dan berani. Kalau ada orang yang menginjak-injak kehormatan Anda kemudian tegas sama dia, itu bagian daripada jihad untuk membela kehormatan kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya bilang poin pertama daripada tujuan Islam diturunkan, tujuan syariat Islam diturunkan adalah untuk hifdzuddin, menjaga agama. Maka salah satu bentuk penjagaan agama adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan konsep tauhid, menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, memerintahkan kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Agar apa? Agar terjaga agama kita. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, apalagi di luar Yahudi dan Nasrani. Contoh, saya berikan contoh jemaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada kita, kalau buka puasa itu disegerakan. Ya, kalau buka puasa apa? Disegerakan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani zaman dulu kalau puasa, mereka baru buka puasa setelah melihat ufuk merah dari timur, yaitu menjelang sholat Isya baru berbuka. Sementara kita apa? Diperintahkan untuk bersegera. Agar apa? Salah satu maknanya agar kita berbeda dengan ahlul kitab. Puasanya beda, jangan sampai sama. Contoh lain lagi adalah apa? Tasahharu, makan sahurlah kata Nabi. Kenapa? Fa inna ahlal kitab la yatasahharun. Karena orang-orang ahlul kitab ketika mereka puasa, mereka tidak makan sahur. Kenapa kita begitu? Biar kita berbeda dengan mereka. Masya Allah, sampai segitunya. Jadi di antara tujuan, inspirasi dan spirit diturunkan syariat Islam adalah apa? Agar kita berbeda dengan orang-orang non-muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, hendaklah kalian merapikan kumis kalian. Dirapikan, digunting, dipendekkan, dan membiarkan jenggot kalian
panjang. Kenapa? Karena ahlul kitab, kata Nabi. Karena orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani pada zaman dulu, mereka mencukur habis jenggotnya dan membiarkan panjang kumisnya sampai dilinting-linting. Jadi masalah muslim, saya menyampaikan bahwa kenapa kita tidak memperbolehkan terkait masalah ini semuanya. Karena itu bertentangan dengan tujuan diturunkan syariat Islam. Karena ini bertentangan dengan tujuan diturunkannya syariat Islam. Kok Anda malah sama dengan mereka? Oh, Nabi saja hanya tawaf, ini masih suasana tawaf loh, masih suasana ibadah. Itu suruh megang. Itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sampai Allah menurunkan surat apa? Al-Kafirun. Yang ketiga, why? Kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk bentuk tasyabuh yang diharamkan dalam syariat. Apa tasyabuh itu? Menyerupai non-muslim. Dan yang paling diharamkan dalam masalah keyakinan. Bahkan para ulama mengatakan tasyabuh itu bisa haram, bahkan bisa pada tingkat kafir. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah ibnu Umar, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai orang, menyerupai suatu keyakinan atau suatu bangsa, suatu masyarakat, fahuwa minhum, maka dia bagian daripada mereka itu. Ini Al-Munawi wal Al-Qami mengatakan, tazayya fi dhahiri bizihim wa saru bisiratihim wa hadihim fi malbasihim wa ba'du af'alihim. Qala man tashabbaha bil kuffar matalan min libas bil fusaq wal fujar aw bi ahli sufu bi ahli tasawufi was sulaha wal abrar. Jadi intinya termasuk dalam masalah berpakaian, kemudian dalam masalah apa? Hadyun. Hadyun itu cara hidup mereka, cara ibadah mereka. Kok kita sama dengan mereka, maka kita bagian daripada mereka. Dulu jamaah sekalian, dulu para sahabat itu inginnya supaya kita itu punya cara untuk memanggil orang sholat. Dulu belum ada yang namanya adzan. Nah, dulu orang-orang Yahudi kalau memanggil ibadah dengan cara seruling, trompet. Sementara orang-orang Nasrani dengan cara apa? Dengan cara lonceng. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mau kita pakai lonceng atau pakai rebana atau pakai apalah gitu untuk memanggil orang sholat." Nabi Muhammad diam menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang sahabat yang mimpi diajarkan oleh seseorang tentang bagaimana memanggil orang sholat, itu adzan. Dia pun datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang beliau alami. Nabi pun memanggil Bilal dan Rasul mengatakan, "Wahai Bilal, panggillah orang untuk adzan sebagaimana mimpi sahabat ini." Kenapa nggak pakai lonceng? Kenapa tidak pakai apa tadi? Trompet. Karena itu menyerupai orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani.